Lu Yuanxi. Di mana mereka? Jangan bicara dulu. Gusi. Kemana jalan kecil ini kabur? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Saudara Kiang. Gusan hai ayah Gusi. Bantu saya memohon Tuan Lu. Berhenti menghancurkan. Lim Jiang. Pergi sana. Gu Susin pakai Gusi. Ayah tolong ayam. Selamatkan saya, selamatkan saya. Berapa tepatnya utang Anda? 500 juta. Yaitu 500 juta. Juga. Lu Feng ayah Lu Yuanxi. Ditambah semua aset keluarga Gu Anda. Dan semua properti Anda. Jika Anda membawanya hari ini dan membayarnya kembali, saya akan melepaskannya. Jika Anda tidak membantunya membayarnya kembali hari ini, saya akan membunuhnya. Selamatkan saya ayah, selamatkan saya. Kakek. Kakek. Kami akan membayar uangnya kembali. Kami akan membayar uangnya kembali. Bisakah kamu membiarkan aku membawa kakak ke rumah sakit dulu? Dia pingsan. Rumah sakit. Anda bahkan tidak bisa membayar utang Anda. Apa gunanya mengirimnya ke rumah sakit? Ayah, Hari ini Anda dan orang tua bangka ini akan mati bersama. ayah, Kiang Zi suruh mereka terus menghancurkan. berhenti menghancurkan. Kakek jangan mati kakek. Halo. Apakah ini polisi? Saya ingin mengajukan pengaduan. Saya telah diserang. Lu Feng, kamu menghancurkan keluargaku dan meninggalkanku tanpa apa-apa. Biarkan putramu yang membayarnya kalau begitu. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Jangan khawatir jika buktinya meyakinkan. Kami pasti akan membantumu. Tenang dulu. Ceritakan padaku detail spesifik dari insiden tersebut. Biro Keamanan Publik Moche. Kakek. Aku akhirnya membalaskan dendammu. Aku mengirim putra Lu Feng ke penjara. Kakek, kamu pasti sudah melihatnya kan? Xiang Wei. Nona gue, Tuan kami Lu mengundang Anda. Kenapa kamu ada di sini? Nona Gu. Anda tidak bermaksud berpikir bahwa hanya Anda benar-benar bisa memenjarakan saya kan? Kamu. Saya salah kemarin. Saya minta maaf kepada Anda. Kamu salah. Anda adalah orang pertama yang memenjarakan saya. Anda seharusnya sudah tidak marah sekarang. Sebutkan syarat Anda. Apapun yang Anda inginkan. Saya akan mengganti rugi Anda. Ganti rugi. Baiklah, aku mau 1 miliar. Apa? Aku sudah menyebutkan hargaku. Kamu tidak mau memberikannya. Baik, karena kamu tidak punya hati. Jangan salahkan aku karena kejam. Di dalam flash disk ini adalah bukti kamu memaksaku kemarin. Coba tebak, jika media mendapatkan flash disk ini, apakah kamu akan hancur total? Apa yang kamu tertawakan? Nona Gu, Anda memeras saya. Kalau begitu Anda harus memeriksa. Pemerasan dan pemaksaan. Berapa hukumannya? Apakah aku yang memeras dan memeras? Atau kamu pencuri yang berteriak hentikan pencuri? Pencuri. Terjelaskan dengan baik. Video itu semuanya disalin. Langkah bagus. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika saya berada di biro, saya masih mempertimbangkan bagaimana cara mengganti rugi Anda. Saya tidak menyangka bahwa demi uang, Anda bisa melakukan hal seperti ini, sesuatu yang begitu tidak bermoral. Video
Anda memilikinya, kami juga memilikinya. Xiang Wei. Sudah ku bilang jangan kejar aku tidak punya uang. Kirim dia ke penjara. Halo, Aku ingin Gusi menjadi cucu menantuku. Jika kamu berani tidak setuju, aku akan melompat dari atap. Halo, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda anggota keluarga Yan Suziang? aku cucunya. Ini rumah sakit rakyat pertama. Nona Yan Suziang mengalami pecah arteri koroner mendadak, sedang dalam perawatan darurat. Bisakah Anda datang ke sini untuk membayar biaya operasi? Nenek dia. Berapa biaya operasinya? Berapa banyak uang yang dibutuhkan? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya sepeser pun sekarang. Apa yang sebenarnya nenek lihat dalam dirinya, sampai-sampai mengancam akan melompat dari gedung. Saya akan menikahinya. Saya bisa membuat Anda tidak masuk penjara. Saya juga bisa memberi Anda 10 miliar. Tapi, Anda harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Menikahi saya. Menikahimu. 10 tahun di penjara. Dan menikahi saya. Pilih salah satu. Hanya ada satu kesempatan. Pernikahan. Transfer uangnya sekarang. Dapatkan akta nikah dulu. Kamu mencoba mendapatkan sesuatu tanpa usahakan? Ambil atau tinggalkan. Xiang Wei. Pergi sekarang juga. Rumah leluhur keluarga Lu. Nenek mengapa harus dia? Kamu sudah tumbuh The sebesar film ini. was translated Siapa yang and mengizinkanmu narrated menderita by kerugian M sebesar Media. itu? Jadi, kamu mencari seseorang untuk menanganiku. Tentu saja. Dalam keluarga ini, jika tidak ada seseorang yang bisa mengendalikanmu, kamu bisa berdiri sejajar dengan matahari. 7. Bagaimana rasanya berada di biru? Biarkan dia masuk. Nenek memanggil Anda. Kamu ingin aku menemanimu dan mengobrol. 100.000 tel sekali. Pembayaran di muka tidak ada kredit. 10 miliar itu terpisah. Cepatlah, aku ada urusan mendesak. Tidak ingin aku bicara sembarangan. Kalau begitu bayar cepat. Yuan Shi, Ingat. Setelah Anda masuk, apa yang harus dikatakan. Dan apa yang tidak boleh dikatakan. Bagus, aku punya uang sekarang. Nenek kamu mencariku. ayo duduklah. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Mau mendengarkan? Aku berbicara dengan cucu menantuku. Melihatnya. Aku baru saja melihatmu mondar-mandir di luar. Ini mendesak. Tidak nyaman bagi Yuan Shi untuk tahu. Baiklah. Nenek paling mengerti aku. Nenekku. Ayo, Nenek. Ini. ambillah ini. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jika kamu menolak, Nenek, aku tidak akan membiarkanmu pergi malam ini. Nenek, baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan menerimanya untuk sekarang. Terima kasih, Nenek. Aku memintamu datang. Tidak ada yang lain. Aku hanya ingin melihatmu. Ini adalah gelang pertunangan. Kakek Yuan Shi memberikannya padaku saat itu. Saat itu, kami memutuskan bahwa di masa depan, kami akan memberikannya kepada cucu menantuku di masa depan. Kamu sudah menerima gelangnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ya, bisakah aku pergi? Kamu tidak pergi? Kamu ingin tinggal dan menemani nenek? Tidak. Nenek, aku ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Baiklah. Terima kasih, Nenek. Tuan muda ada yang tidak beres. Nyonya tua itu memberikan gelangnya kepada Nyonya. Nyonya kabur sambil memakai gelang itu. Darurat. Suster, bagaimana keadaan nenekku? Dia masih dalam operasi. Kenapa kamu baru saja tiba? Ini hanya karena Dokter Li kami berhati baik. Kalau tidak, 300.000. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Pasien mengalami kecelakaan mobil. Banyak organ yang rusak. Situasinya serius. 300.000 hanya biaya awal. Biaya selanjutnya diperkirakan secara konservatif lebih dari 1 juta dalam 24 jam. Jika kamu tidak membayar biayanya, kami akan menghentikan pengobatan. Jika uangnya tidak cukup, cepat kumpulkan uangnya. Kalau tidak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Bawa Xiose pulang. Bersiaplah untuk pemakaman. Bersiaplah untuk pemakaman apa? Rumah sakit ini tidak akan berhasil. Ganti rumah sakit. Rumah sakit domestik tidak akan berhasil. Ganti ke rumah sakit luar negeri. Selama nenek masih bernapas, aku tidak akan menyerah. Cucuku. Nenek. Kamu tidak menyerah padaku waktu itu. Dan aku juga tidak akan menyerah padamu. Toko gadai. Bos. Bos, aku mau menggadaikan gelang ini. Lihat. Bukankah ini nona gue? Anda datang untuk menggadaikan sesuatu juga? Kakak Kiang. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Jangan paksa saya untuk menyuruh mereka bertindak. The film was translated Kakak Kiang, and apakah 1 juta? narrated by M. Media. Gelang ini bernilai 200 juta. Berikan saja aku 1 juta. Kakak Kiang ini sungguh karena nenekku sakit. Dia butuh operasi. Aku butuh uang ini. Aku mohon padamu. Nenekmu sakit. Bukan nenek saya yang sakit. Apa hubungannya dengan saya? Rebut itu untukku. Tidak, tidak, tidak. Jangan merebut gelangkuku. Berani-beraninya kau menggigitku. Jalan kecil. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Lu Yuanxi, selamatkan aku. Barang-barang saya. Anda berani merebutnya juga. Tuan muda, dengarkan penjelasan saya. Itu dia sendiri yang membawa gelang itu untuk digadaikan. Dia berutang pada Tuan. Banyak uang. Jadi, Saya tidak tertarik untuk tahu urusan kecil Anda yang menyedihkan. Dengarkan baik-baik, mulai hari ini dan seterusnya. Jika Anda berani lagi untuk mengambil apapun dari wanita ini, saya akan memotong tangan dan kaki Anda. ya. Lu Yuanxi. Gelang itu. Anda seharusnya merasa beruntung karena gelang itu tidak pecah. Jika tidak, 10 nyawa Anda tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Mulai hari ini dan seterusnya, gelang itu akan disimpan oleh saya. Gelang itu milikku. Kenapa harus disimpan olehmu? Milik Anda. Bukan nenek. Berikan padaku. Anda juga tahu bahwa nenek memberikannya kepada Anda. Gusi, dengarkan saya. Liu Qiang menjalankan kasino. Anda kalah berjudi, bukan? Jika bukan karena nenek mendesak Anda, jika bukan karena nenek, orang yang paling membenci pecandu judi, saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Seseorang yang begitu tidak tahu malu. Saya akan memberi Anda 3 hari untuk menangani urusan Anda dengan Liu Qiang. Jika Anda berani lagi untuk membiarkan tumpukan urusan berantakan Anda mencapai telinga nenek, mempengaruhi kesehatannya, saya pasti tidak akan melepaskan Anda. Baiklah, masalah utang itu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kembalikan gelangnya padaku dulu. Mimpi saja. Lu Yuanxi. Tidak apa-apa jika kamu tidak memberiku gelangnya. Kalau begitu berikan uangnya padaku. Kamu bilang sebelumnya, setelah kita menikah, kamu akan memberiku 10 miliar. Sekarang kita sudah menikah, aku juga sudah membantumu membujuk nenek. Kamu seharusnya memberiku uangnya sekarang kan? Bagaimana kalau begini? Jika 10 miliar terlalu banyak, berikan aku 1 miliar. 10 juta. 1 juta juga tidak apa-apa. Aku mohon padamu. Lihatlah Anda sekarang. Anda terlihat seperti penjudi yang putus asa. Anda ingin menipu uang dari saya. Anda bahkan tidak menginginkan martabat Anda sebagai manusia. Judi apa? Aku tidak berjudi. Ini nenekku, dia sakit. Dia sangat membutuhkan uang itu. Cukup. Anda ingin menipu uang dari saya. Mimpi saja. Lu Yuanxi, jika kamu hari ini tidak memberiku uangnya, aku akan memberitahu tentang pernikahan palsu kita dan tentang keluarga LUMO. Buka toko gadai. Semuanya kepada nenek. Anda berani mengancam saya. Ya, jadi kenapa jika aku mengancammu? Tidakkah kamu menyangka bahwa aku sebenarnya tahu? Itu dibuka oleh keluarga Lumo. Gusi, Apa mau mencekikku? Ayo cekik aku. Bagaimanapun aku akan lihat saat nenek menanyakannya padaku. Apa yang akan kamu lakukan?
Cekik aku. Tuan Lu transfer uangnya. Uang sudah ditransfer kepada Anda. Dengarkan. Jika Anda berani membuat masalah bagi saya lagi, saya akan The memastikan film Anda was mati dengan translated mengenaskan. and narrated by M. Media. Sialan. Bagaimana bisa nenek menyukai wanita sekejam itu? Syukurlah, aku punya uang sekarang. Nenek akhirnya selamat. Halo suster, sayap timur. Departemen Rawat Inap Gawat Darurat, tempat tidur tahun 1801, Blok C. Yang sesiang pembayaran. Nyonya, tidak ada uang di kartu Anda. Tidak ada uang? Bagaimana mungkin tidak ada uang? Tidak mungkin tidak ada uang. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kemarin. Informasi setoran. Anda harus mengonfirmasinya terlebih dahulu sebelum kembali. Tolong minggir. Selanjutnya. Tidak, itu salah. Itu Gu Shanhai. Pasti Gu Shanhai. Anakku, Gu Shanhai, apakah kamu mentransfer uangku? tidak. Itu kamu, Gu Shanhai. Ini uang penyelamat hidup nenek. Saya hanya perlu untung. Xiaoxi jangan khawatir. Keberuntungan saya sangat bagus hari ini. Uangnya baru saja tiba beberapa menit yang lalu. Dan saya sudah memenangkan 5 juta. Ketika saya memenangkan 500 juta, saya akan membayar Anda 2 kali lipat. Transfer uangnya kembali padaku sekarang. Gu Shanhai, kamu sudah membuat kakak marah sampai meninggal. Apakah kamu juga ingin menyeret nenek sampai meninggal? Baiklah, saya tidak akan bicara lagi. Putaran baru akan segera dimulai. Jangan khawatir. Setelah saya memenangkan uangnya, saya akan membawa Anda dan nenek untuk hidup enak. Gu Shanhai jangan. Halo. Bajingan. Gu Shanhai, kamu bajingan. Apa yang harus kulakukan? Sudah hampir 24 jam. Obatnya akan dihentikan. Apa yang harus kulakukan? Di mana Xiaoxi? Mengapa Xiaoxi menangis? Nenek. Uangku hilang. Uang penyelamat hidup nenekku hilang. Xiaoxi, jangan takut, jangan takut. Jangan menangis dulu. Ini hanya uang, bukan? Nenek punya. Cepat beritahu nenek. Di mana kamu berada? Rumah sakit. Nenek, ada apa? Apakah Anda merasa tidak nyaman dimanapun? Nenek, mengapa Anda memukul saya? Mengapa kamu pikir aku memukulmu? Sebagai seorang pria, seorang suami, kamu malah membiarkan istrimu hanya karena beberapa ratus ribu yuan. Hukuman ringan bagiku untuk memukul LMO. Nenek. Kali ini itu kecerobohanku sendiri. Dengan uangnya. Kamu masih berani menatapnya. Apa kamu mengandalkan temperamen burukmu untuk mengancamnya agar dia menanggung kesalahan? Lu Yuanxi, kamu akan membuatku marah sampai mati. Nenek. Nanti, saya akan memberitahu rumah sakit. Apakah itu baik-baik saja? Apakah itu baik-baik saja? Lihatlah sikap acu tak acumu. Kamu tidak merasa kasihan pada istrimu sendiri. Kamu hanya tahu bagaimana bersikap acu tak acuh. Kamu membuatku sangat marah. Biaya medis kamu tidak memberikannya. Biaya hidup kamu tidak memberikannya. Lihatlah Xiaoxi. Apa yang dia kenakan? Dia istrimu. Bukan pengemis di jalanan. Juga, gelang yang kuberikan padanya, mengapa dia tidak memakainya? Apakah karena kamu tidak mengizinkannya memakainya? Tidak, nenek itu. Itu karena aku tidak tega memakainya. Xiaoxi, apakah Anda melihat
Anda hanya menjaga jarak dengan The saya. film was Saya bilang saya translated akan datang ke and rumah sakit narrated bersama by Anda. M. Tapi Media. Anda tidak mengizinkan saya. Saya bilang saya akan membelikan Anda pakaian. Tapi Anda juga tidak menginginkannya. Anda telah membuat Nenek salah paham segalanya. Keluarga lu tidak kekurangan apapun, kecuali uang. Bukankah itu hanya pakaian dan gelang? Jika Anda memakainya sampai rusak, saya akan membelikan Anda yang baru. Ya. Jika kamu memakainya sampai rusak, biarkan Yuanzi membelikanmu yang lain. Lain kali kamu bertemu nenek, ingat untuk memakai gelangnya. Apakah kamu dengar? Aku dengar nenek. Apa yang kamu lakukan? Membawa Anda untuk membeli pakaian. Bukankah Nenek bilang bahwa apa yang Anda kenakan sekarang terlihat seperti pengemis kecil? Nenek, dia terlalu hemat biasanya. Dia membuat Anda salah paham. Jangan khawatir, Nenek. Saya akan pasti mendandaninya seperti seorang putri kecil. Pergi cepatlah. Beli banyak. Siosi, Ya, jangan khawatir nenekmu. Aku akan menjaga nenekmu. Jangan khawatir. Pergi dan bersenang-senanglah. Lu Yuanzi, apa yang sedang kamu lakukan? Anda sangat menyukai uang. Ambil ini. Ambillah. Jangan ganggu Nenek lagi. Lu Yuanzi, jangan keterlaluan. Saya keterlaluan. Apakah aku yang keterlaluan atau kamu yang serakah uang? Kamu yang bermargagu. Kamu adalah orang yang paling kejam, paling tidak tahu malu. Orang paling tidak senonoh yang pernah kutemui. Aku memberimu 100 juta, dan kamu menghabiskannya dalam semalam. Kamu harusnya tidak perlu berlagak jadi korban di depan Nenek kan? Bukankah aku sudah memperingatimu? Jangan ganggu Nenek. Aku tidak pergi mengganggu wanita tua itu. Apa yang terjadi pagi ini adalah kecelakaan. Saat itu, Diam kamu. Apa kamu benar-benar berpikir aku percaya? Tidak ada yang bisa kulakukan. Begitukah? apa yang kamu inginkan? Rumah sakit ini. Aku memiliki 53% saham. Lu Yuanzi, jangan. Jangan sentuh nenekku. Lalu kenapa kamu pergi mengganggu nenekku? Apa kamu tahu? Nenek baru saja selesai menjalani operasi bypass jantung. Baru 2 bulan. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud pagi ini pergi mengganggunya. Itu benar-benar. Uang. Aku bisa memberimu 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Aku bisa membayar semuanya. Tapi kenapa kamu pergi dan mengganggu Nenek? Jika kamu berani mengganggu Nenek lagi, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Tidak, Lu Yuanzi, kamu. Lu Yuanzi, aku memperingatkanmu. Jangan sentuh nenekku. Lu Yuanzi, kembali ke sini. Lu Yuanzi, kamu hanya melampiaskan kemarahanmu padaku. Lu Yuanzi. Halo, Anda Gusi, Kak, ini pusat resor Pulau Surga. Ayah Anda baru saja kalah 50 juta di sini. Jika Anda tidak datang menebusnya dalam waktu 24 jam. biarkan saja dia mati. Halo Xiang Wei. Pergi ke Dongfang Mall sekarang dan dapatkan barang-barang yang cocok untuk wanita. Siapkan 1 set dari semuanya dan kirimkan ke Gusi. Oh ya. Beritahu Direktur Qin, minta dia secara pribadi mengoperasi Nenek Gusi. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya. Pengemudi pergi ke Pulau Surga. Tuan Lu, tidak bagus Nyonya pergi ke Pulau Surga. Anda tidak akan membayar kembali uangnya. Masih tidak membayar kembali uangnya. Saya akan bayar. Saya mohon, beri saya sedikit waktu lagi. Saya pasti akan memberi Anda waktu. Putri Anda bahkan tidak peduli pada Anda. Membayar kembali apa? Saya akan memukulmu sampai mati. Berani-beraninya Anda berutang uang pada saudara Siong kami. Berhenti. Shioshi, Dia berutang berapa banyak uang padamu? Aku akan bayar. nona muda itu cukup cantik. The film was 50 translated juta and untukmu. narrated by M. Media. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini kepadaku? 50 juta cukup. Bukankah Anda terlalu naif? Kamu mau bungakan?
Aku akan memberikannya. Saya ingin Anda. Anda berlutut dan memohon. Selama Anda bisa memuaskan saya akan menghapuskan pokok dan bunganya untuk Anda. Tidak bisa. Aku akan memberimu pokok dan bunganya. Jangan main-main. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Jadilah penurut. Selama Anda baik, saya tidak akan membuat Anda terlalu tidak nyaman. Awalnya saya pikir Anda terlihat baik-baik saja. Membiarkan Anda melayani saya saja sudah cukup. Tolong jangan. Anda tidak tahu berterima kasih. Kalau begitu biarkan saudara-saudara saya datang bersama. Tidak, aku mohon tolong jangan. Ayah, cepat katakan pada mereka, jangan. Aku akan membayar kembali uangnya. Berapa banyak uang aku bisa membayarnya kembali? Ayah, tidak, aku mohon padamu. Ayah, Shioshi, ikuti saja saudara Zion. Jika Anda mengikuti saudara Zion, maka mulai sekarang kita berdua akan memiliki kehidupan yang baik. Siapa yang berani saat ini merusak perbuatan baik saya? Tuan muda, saya di sini sedang memberi pelajaran pada yang satu ini. Tunggu sampai saya berurusan dengan Tuan Lu. Apakah Nyonya baik-baik saja? Apel. Nyonya. Selesai membersihkan. Tuan Lu, saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah Nyonya. Kalau tidak, bahkan jika Anda memberi saya 1000 nyali, 10.000 nyali, saya tidak akan berani, Tuan Lu. Dan saya, Tuan muda. Jangan pergi. Tolong selamatkan saya. air mata buaya? Saya ayah mertua Anda. Jadi kamu sebenarnya putri Gu Shanghai. Utang-utang itu bukan milik Nyonya. Itu milik ayahnya. Utang-utang pada Nyonya itu semuanya milik ayahnya. Saya memeriksa. Uang yang Anda berikan kepada Nyonya tadi malam juga diambil oleh ayahnya dari mobile banking tanpa izin. Saya pikir, Nyonya mungkin dipaksa untuk menghadapi perhitungan. Dipaksa. Apa itu dipaksa? Seorang putri yang bersifat menipu, pencuri, dan licik. Dengan santai naik ke ranjang orang lain, sama sekali tidak tahu malu. Kamu menyebut ini dipaksa. Tapi saya memeriksa di sekitar. Dia hanya naik ke tempat tidur Anda. Selain itu, Nyonya memiliki ayah seperti itu. Jika dia tidak memiliki cara yang tercela, dia mungkin sudah lama terbunuhkan. Apa? Apa kamu merasa kasihan padanya? Tentu saja tidak, saya hanya... Keluar. Tunggu. Tuan Lu, apakah Anda memiliki instruksi lain? Di manakah lokasi Gu Shanghai? Dia seharusnya masih berada di Pulau Paradis. Saat itu Anda tidak memberikan instruksi, jadi kami tidak menanganinya. Apakah Anda perlu dia diselamatkan? Tidak perlu. Masalah ini. Jangan biarkan Nyonya tua tahu. Penipu secara alami. Pencuri dan licik. Suka naik keranjang pria. Bangun, cepat bangun. Dingin sekali di sini. Gungsi sebelumnya. Kenapa kamu tidur di sini? Apa kamu tidak kedinginan? Shioshi, kamu di mana? Ayahku mencariku. Aku harus pergi. Lu Yuanxi sebelumnya. Di luar terlalu dingin. Ini untukmu. Kamu harus cepat pulang. Bawa kembali Gu Shanghai. The film was Xiaoxi. translated and narrated by Maafkan M aku. Media. Aku tidak mengenalimu lebih awal.
Sialan. Tidak bisa menemukan. Aku tidak percaya. Di dalam ruang kerja ini, aku tidak bisa menemukan ayah dan anak itu. Bukti kejahatan mereka. Dari mana datangnya pencuri ini? Xia Xiaoguo, Sia-sia gua putri sulung keluarga Xia. mulutmu benar-benar seperti apa yang Si Tong katakan. Bau sekali. Kakak perempuanku itu, apa yang dia katakan padamu? Kalian berdua benar-benar sejenis. Apa? Keluargamu bangkrut. Datang ke keluarga lu untuk mencuri barang. Mencuri barang? Mencuri apa? Ini keluarga lu. Bisakah kamu seseorang bernama Xia mengatur hal-hal di sini? Tentu saja aku bisa. Yuan Zi dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil. Aku akan menjadi nyonya rumah ini cepat atau lambat. Kamu seorang pengasuh. Mencuri barang-barang keluarga lu adalah mencuri barang-barangku. Aku memperingatkanmu. Cepat kembalikan. Kalau tidak aku akan memanggil polisi. Apa yang kamu katakan? Bukankah Gu Shanghai ada di Pulau Paradis? Saya juga tidak tahu. Saat itu Anda mengatakan, untuk membersihkan Pulau Paradis. Mereka hanya fokus membersihkannya. Dan sama sekali tidak memperhatikan keberadaan Gu Shanghai. Tidak mungkin itu Tuan tua kan? Panggil orang tua ini. Tuan, ini buruk. Nona Xia bersikeras bahwa nyonya mencuri sesuatu dan ingin memanggil polisi. Tolong cepat kembali dan lihat. Yuan Zi. Lihat dia. Dia mencuri sesuatu dan masih tidak mau mengakunya. Ini adalah gelang nenek. Kamu datang ke ruang kerjaku untuk mencuri gelang itu. Aku baru saja pergi untuk mencuri gelang itu. Kamu tidak akan memberikannya padaku. Jadi aku harus mengambilnya sendiri kan? Selain mencuri gelang itu, tidak mencuri yang lain. Ada yang lain. Di ruang kerjamu ada juga sesuatu yang lebih berharga dari ini. Di mana beritahu aku dan aku akan mencurinya. Yuan Zi, lihat dia, orang seperti ini. Apa yang dia lakukan tinggal di rumah. Dia tidak hanya ingin mencuri gelang itu. Dia juga ingin mencuri barang-barang lainnya. Cepat suruh dia pergi. Aku akan mencarikanmu pengasuh 1000 kali lebih baik darinya. Seorang pengasuh. Tentu saja seorang pengasuh. Apalagi dia. Hanya saja Yuan Zi, kita berhati baik. Kalau tidak mengingat reputasi keluarga Gumu, kamu bahkan tidak pantas mencuci kakiku. Dia adalah istriku. Apa? Istri? The film was Bagaimana mungkin? translated Apa and yang membuatnya narrated memenuhi by syarat? Media. Kamu baru saja dengan jelas mengatakan dia mencuri. Dia mencuri gelang ini. Hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. Benar. Yuan Zi, aku tidak percaya dia istrimu. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Apa aku perlu melapor padamu saat aku menikah? Tapi aku adalah. Letakkan gelang itu. Keluar. Tapi, Apa kamu ingin aku melakukannya sendiri? Gusi, aku istri Yuan Zi. Kamu mencuri posisiku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hei! Lu Yuan Zi, aku itu. Gelang itu karena aku harus pergi menemui nenek. Nenek dia bilang, aku harus membawa gelang itu padanya. Itu sebabnya aku pergi mengambil gelang itu. Kamu tidak akan memukulku kan? Tidak perlu. Jika ini tersebar, bahwa kamu memiliki kecenderungan kekerasan, betapa buruknya itu. Paling buruk, aku berjanji padamu. Nanti aku tidak akan pernah punya niat apa lagi dengan gelang ini. Gelang itu, kamu memberikannya padanya. Dia bilang, dia akan memanggil polisi. Maka aku hanya bisa memberikannya padanya. Kamu benar-benar berani. Apa kamu tidak tahu gelang ini? Hanya milik istriku. Tapi dia bilang, dia akan memanggil polisi. Dia bilang dia akan menelepon polisi dan kamu langsung memberikannya. Apa kamu tidak takut? Aku akan mengirimmu ke penjara. Jika ada lain kali baru saja kehilangan keluarganya dan tidak enak badan. Ketika Xiaoxi sudah pulih, kami akan berkunjung lagi. Xiaoxi. Ayah selalu menyayangi Xia Xiaoguo.
dia pasti akan menemukan kesempatan untuk menyelamatkannya. Ketika Xiao Go keluar, dia pasti akan membalas dendam padamu. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Jangan khawatir. Aku pikir kamu. Kamu pikir aku karena Xiao Go marah padamu. Bukannya kamu tidak tahu, kita tidak seibu. Kita belum akur sejak kecil. Dia sudah lama ingin mengusirku dari keluarga Xia. Sekarang dia sudah ditangkap. Aku satu-satunya putri yang tersisa di keluarga Xia. Tapi keluarga Gumu mengalami insiden sebesar itu. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa kepadaku? Sebaliknya kamu mengubah semua informasi kontakmu. Aku takut melibatkanmu. Omong kosong. Jika kau berani mengatakan melibatkan lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tidak akan lagi. Aku harus kembali dan menjaga ayah. Jangan biarkan dia menyelamatkan Xiao Go. Kau dan Yuan Xi kembali duluan. Ingat untuk kirimkan aku informasi kontak barumu. Cepat kembali. Tuan Lu, Xia Zhenggan tidak akan pergi menyelamatkannya bukan? Kecuali dia gila. Kalau begitu, Akan ada interogasi. Setelah interogasi, akan ada kesempatan untuk mengidentifikasi lokasi kejadian. aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Dan Gu Sanha. Akhirnya kembali. Tuan Lu, saya sungguh tidak punya sepeser pun tersisa. Anda tahu ini. Lagi pula, putri saya adalah menantu Anda. Jika Anda ingin uang, Anda harus memintanya padanya. Saya tidak ingin uang. Jadi Tuan Lu Anda tidak ingin uang. Lalu apa Anda seru guys? Besok pada waktu ini, polisi akan membawa nona muda tertua dari keluarga Xia ke rumah sakit untuk mengidentifikasi tempat kejadian perkara. Saya membutuhkan Anda untuk menyelamatkannya. Jika Anda bisa menyelamatkannya, tidak hanya saya tidak akan menginginkan uang Anda, saya juga akan memberi Anda sejumlah besar uang. Dan secara pribadi mengirim Anda ke luar negeri. Nona muda tertua dari keluarga Xia, Xia Xiaoge. Tuan Lu, mungkinkah Anda dan keluarga Xia jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya Anda tanyakan. Tapi Tuan, saya adalah orang yang dicari polisi. Bagaimana saya bisa pergi menyelamatkan orang lain yang telah ditangkap oleh polisi? Catatan itu berisi rencana penyelamatan. Hanya ada satu kesempatan. Entah Anda menyelamatkannya, dan Anda pergi ke luar negeri. Atau Anda tidak menyelamatkannya dan Anda mati. Pilih sendiri. Ayah, selamatkan aku. Aku adalah putri tersayangmu. Ayah. Apa yang kamu katakan? Sesuai instruksi Anda, saya telah mengirim orang untuk mengikuti polisi. Untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Saya berjaga-jaga terhadap semua orang. Tapi saya sungguh tidak menyangka, Gu Shanai tiba-tiba mengendarai truk The besar film was dan menabrak mobil. translated and Hasilnya, narrated Xia by Xiaoge Ed meninggal di Media. tempat. 2 pegawai negeri. 1 luka parah, 1 gugur. Di manakah lokasi Gu Shanhai? Dia melarikan diri. Dia dibungkam. Masalah ini, haruskah kita memberitahu Nyonya? Bagaimanapun juga, Gu Shanhai juga ayah Nyonya. Tapi Nyonya baru saja kehilangan neneknya. Xiao Xi baik-baik saja. Kamu masih punya aku. Bagaimana Gu Sanhai bisa pergi? Gu Sanhai dia benar-benar pergi. Ayahku. Ayahku. Dia sudah pergi.
Xiaoxi. Jangan lihat. Ayo keluar. Ketika aku masih kecil, dua orang yang paling aku kagumi adalah kakakku. Satu orang lagi adalah dia. Sampai kemudian dia kecanduan. Dan kehilangan seluruh kekayaan keluarga Gu. Kakak marah sampai meninggal. Ibu marah sampai pergi. Bisakah kamu tidak pergi? Ibu. Nenek juga marah sampai gila. Aku dikejar rentenir, bersembunyi di mana-mana. Aku putus kuliah sebelum lulus. Kemudian, aku akhirnya menemukan pekerjaan. Pergi sekarang juga. Tapi rentenir juga merusak itu. Aku pikir semuanya akan membaik. Aku benar-benar mencoba yang terbaik. Aku pikir semuanya akan membaik. Berkali-kali, aku pergi mencari uang memohon pada orang. Berkali-kali, saya pergi menyelamatkannya. Bukankah kau bilang semuanya akan membaik? Bukankah kau bilang, selama aku berusaha cukup keras dan bekerja cukup keras, semuanya akan membaik? Tapi mengapa? Mengapa sekarang jadi seperti ini? Mengapa sekarang jadi seperti ini? Apa aku melakukan kesalahan? Yuanxi, apa aku melakukan kesalahan? Seharusnya aku tidak menyelamatkannya. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya. Jika aku tidak menyelamatkannya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Xiaoxi ini bukan salahmu. Aku tidak mungkin tidak menyelamatkannya. Dia ayahku. Dulu dia juga ayah yang baik. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Xiaoxi, dengarkan aku. Ini bukan salahmu. Benar. Ini bukan salahku. Mereka menghancurkan keluargaku. Ini salah mereka. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Kita pasti tidak akan membiarkan mereka lolos. Bagaimana dia meninggal? Kecelakaan mobil. Bagaimana dengan Xia Xiaogo? Juga meninggal. Aku akan memberitahumu semuanya. Lu Feng tidak punya kontak dengan ayahku. Akulah yang punya hubungan dengan Lu Feng. Dia memiliki setengah dari sahamku. Bukti. Timur kota. Ada sebuah kediaman pribadi. Dia sudah ada di sana. Longbo, kirim dia ke Biro Keamanan Publik. Xiaoxi, aku ingin memberitahumu kebenarannya. Tapi aku tidak berbicara untuk Xia Xiaogo. Benar membuka kasino. Memang ilegal. Tapi tanggung jawab lebih besar ada pada diri sendiri. Xiaoxi, jika dulu Paman Gu bisa mengendalikan diri dengan baik, jika dia tidak pergi berjudi, dia tidak akan merusak bisnis keluargamu dan merugikan keluarga Gumu. Sebenarnya itu Paman Gu. Orang yang harus kau benci, seharusnya juga Paman Gu. Apakah itu yang kau pikirkan? Xiaoxi, aku, Si Hotong. Kau adalah sahabat terbaikku. Kata-kata ini, hari ini, adalah pertama kalinya aku mendengarmu mengatakan ini. Kuharap ini yang terakhir kalinya. Melanggar hukum adalah melanggar hukum. Jika tanggung jawab sepenuhnya ada pada penjudi, lalu bagaimana bisa disebut melanggar hukum? Ya, perjudian memang patut disalahkan. Maka mereka yang mengatur dan bahkan lebih pantas mati. Putriku yang berharga.
Apakah semuanya sudah ditangani dengan benar? Ayah. Semuanya sudah diurus. Termasuk Xia Xiaogou. Apa yang Anda lakukan? Ini adalah pelanggaran batas. Lu Fen, Anda dicurigai dalam beberapa kasus pidana. Anda sekarang ditangkap sesuai hukum. Ini adalah surat perintah penangkapan. Silakan ikut kami. Mantan ketua Lugro telah ditangkap. Ada apa? Dalam suasana hati yang buruk. Aku tidak sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku hanya memikirkan sesuatu. Kamu bilang, itu, Lu Feng, akankah dia dihukum mati? Mungkin. Bukankah ini yang kamu harapkan? Aku memang ingin. Dia kamu melihat pesanku. Keluar dari mobil. Kamu mengusirku. Keluar dari mobil. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Lu Yuanxi. Baiklah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Jangan salahkan aku nanti karena tidak menjelaskan kepadamu. Kamu benar-benar pergi. Pergilah jika kamu mau. Kamu tidak akan mendengarkan meskipun aku menjelaskan kepadamu. Sebaiknya kamu tidak pernah kembali seumur hidupmu. Tuan Lu, Anda akhirnya di sini. Kami sudah menunggu Anda sepanjang hari. Apa yang terjadi? Saya dengar dari sipir penjara, orang tua itu dan seorang narapidana baru sedang berbicara. Awalnya semuanya baik-baik saja, tapi tiba-tiba narapidana baru itu mengambil kepala orang tua itu dan membenturkannya ke tanah. Pada saat sipir penjara tiba, sudah terlambat. Tuan Lu, mungkinkah itu untuk membungkamnya? Bawa aku ke tempat dia ditahan. The film was translated and narrated by M Media. Selain cedera kepala, di mana lagi dia terluka? Tangan. Kemarin Anda menyuruh seorang pengacara datang menemuinya. Dia marah dan panik lalu melukai tangannya. Apakah ada bubuk fluoresen? Center. Xia Xinggang. Kakakku. Jangan salahkan kakakmu karena kejam. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tahu terlalu banyak. Sekarang setelah kau tiada, hati kakakmu bisa tenang. Ayo. Kakakmu akan bersulang untukmu. Ayo. Putriku yang berharga. Bersulang untuk paman lumu. Antar dia pergi. Ayah. Masalah ini. Apakah benar-benar sudah berakhir sekarang? Kau benar-benar tidak akan menyakiti Xiaoxi lagi kan? Ayah. Aku mohon padamu. Xiaoxi adalah sahabat terbaikku. Aku benar-benar tidak ingin menyakitinya. Aku hanya meminta satu hal ini darimu. Putri yang baik.
Baik. Kalau begitu aku akan menemanimu. Rumah keluarga Gu itu. Dulu, saya hanya menghabiskan 130 juta. Tuan Lu, sekarang Anda sebenarnya, dengan harga 10 kali lipat, membelinya dari saya. Sepertinya Tuan Lu sangat mencintai Nyonya Lu. Tapi saya Shoudong, meskipun tidak kaya, seperti Tuan Lu, saya juga tidak kekurangan uang. Selama kalian berdua bersedia melepaskannya, kondisi apapun, sebutkan saja. Tuan Lu, minumlah. Mari bicara perlahan, setelah menghabiskan minuman ini. Aku sudah minum. Mengenai syaratnya kamu. Kamu membiusku. Tuan Lu, kami juga benar-benar tanpa pilihan lain. Ini benar-benar karena nona kedua dari keluarga Xia. Baik kepada kami. Nona muda kedua Xia. Xia Shitong. Anggap saja ini makan malam perpisahan. Kamu terbang besok. Aku tidak akan mengantarmu. Shioshi, kamu salah lihat. Itu bukan kakakku dan Xia Shitong itu. Shioshi. Hai, Shioshi. Xia Shitong. Kamu bilang, jika Gusi tahu kita melakukan hal seperti ini, apa yang akan dia The film lakukan? was translated and narrated by M Media. Baru saja kehilangan orang yang dicintai, dan kemudian menemukan miliknya sendiri. Suami dan sahabatnya berselingkuh. Kamu bilang, dia akan gila karena marah. Mengalami gangguan mental, dan sejak saat itu, benar-benar putus asa dan menderita setengah hidupnya. Tidakkah kamu tahu? Bagaimana? Kamu ingin memohon padaku. Memohon padamu. Dan kamu akan membiarkanku pergi. Mimpi saja. Dulu saat aku kehujanan, memohon pada kalian semua, siapa di antara kalian yang memikirkan melepaskan aku dan ayah? Lagi pula, hak apa yang kamu miliki sekarang untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Ayah sudah ditangkap polisi. Keluarga Xia juga sudah disegel. Insiden ini sudah sangat membesar. Bahkan jika kamu bersedia melepaskanku, pihak berwenang yang relevan juga tidak akan melepaskanku. Mengapa kita tidak saja binasa bersama dan menderita secara terpisah? Sepupu kamu.
Xiaoxi, dengarkan penjelasanku. Xiaoxi. Xiaoxi, jangan sedih. Jangan takut, ada aku. Xiaoxi. Ikut denganku. Aku bersumpah padamu, seumur hidup ini, aku tidak akan membuatmu tidak senang, membuatmu tidak bahagia. Pergi bersamamu. Jika kamu mengejarnya sekarang, apa gunanya menjelaskan? Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Duri itu sudah lama tertancap di dagingnya, menyebabkan rasa sakit dari waktu ke waktu, dan jijik. Setelah beberapa saat, aku akan mendapatkan laporan tes kehamilan palsu, dan pergi mencarinya. Bersikeras bahwa anak itu milikmu. Aku hanya tidak percaya. Terus berlarut seperti ini, kalian berdua masih bisa seperti ini, cinta dan kasih sayang. Berikan segalanya untuk merawat keluargamu. Selamatkan keluarga Xia. Jika Anda bisa melakukan, saya menjelaskan kepada Gusi. Jika tidak, Anda sama sekali tidak merencanakan. Anda jatuh ke dalam perangkap. Aku mulai mengelola keluarga Lu saat aku berusia 16 tahun. Hanya trik kecilmu. Jika kamu benar-benar bisa mengandalkanku. Keluarga Lu sudah hancur 800 kali. Lalu mengapa Anda? Hal semacam ini. Jika kamu punya satu, kamu akan. Aku butuh cukup bukti. Membuktikan ketidakbersalahanku. Jika suatu hari, aku benar-benar tertipu olehmu. Xiaoxi benar-benar mempercayainya. Aku selalu harus punya sesuatu, membuktikan ketidakbersalahanku. Lu Yuanzi. Anda. Ya, ikut aku. Dia tidak menghargaimu, aku menghargaimu. Aku bersumpah padamu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidupku. Kamu tahu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Xiaoxi, ada apa denganmu? Xiaoxi, kamu masih tidak bisa melepaskannya, kan? Dia jelas tahu, keluarga Xia yang merugikan keluarga gue, keluarga hancur. Masih melakukan ini. Xiaoxi, aku tidak sebaik dia. Xiaoxi, The film was translated and narrated by M. Media. kamu harus tetap di hatiku. Satu-satunya sedikit keindahan yang tersisa. Apakah semuanya hancur? Xiaoxi, apa yang kamu bicarakan? Kamu harus tahu. Dari kecil hingga dewasa, aku tidak pernah menjadi seseorang kelinci putih kecil yang pasrah pada orang lain. Kamu harus membuatku berbicara. Apakah itu begitu jelas? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bagus. Lalu, saya bertanya kepada Anda. Begitu banyak hotel tidak pergi. Mengapa Anda membawa saya ke sana? Hotel mereka. Traktir saya makan. Dan bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Saya kebetulan melihat mereka. Mari kita kembali ke kamar bersama. Xiaoxi, bukan seperti yang kamu pikirkan. Xiaoxi, saya baru saja lewat sini. Saya benar-benar sedih. Tapi Anda tahu saya sedih. Apakah karena sesuatu? Saya tidak sedih. Saya melihat mereka bersama. Sahabat saya. Menghancurkan keluarga saya. Sahabat saya. Dengan teman wanita saya. Bahkan sedikit yang tersisa pada saya. Kebahagiaan akan hancur. Xiaoxi, maaf, aku tidak bermaksud begitu. Peristiwa hari ini. Saya tidak bisa memberitahu kakakmu. Tapi saya harap, jangan biarkan itu terjadi lagi. Pergi, saya tidak ingin melihatmu lagi. Xiaoxi, Keluar. baik. Aku pergi. Tapi Xiaoxi, bukan niatku untuk menyakitimu. Kamu harus berhati-hati terhadap Xia Shiton. Dia pasti akan membalas dendam padamu dan sepupuku.
Xiao Xi. Xiao Xi. Sungguh tidak ada apa-apa antara aku dan Xia Xitong. Dia yang membiusku. Anda akhirnya angkat bicara kali ini. Itu bagus sekali. Di jalan, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Anda memaksa saya melakukan ini. Anda memaksa saya melakukan ini. Lombo, tolong bantu saya. Kalian tidur saja, teruskan tidur. Jangan ganggu Xiao Xi. Apa yang membuat wanita tua itu begitu bahagia? Xiao Xi hamil. Benar atau bohong? Nyonya dan Tuan memberitahumu. Mereka tidak bilang. Aku mengetahuinya sendiri. Benar atau bohong? Tentu saja itu benar. The film was Dulu saat aku hamil translated Xiaofeng. and narrated by M Media. Dulu saat aku hamil, aku tidak bisa bangun sepanjang hari. Lihatlah Xiao Xi. Bukankah dia sepanjang hari tidur dan tidak bisa bangun? Ya. Nyonya beberapa hari terakhir ini, selain makan dia hanya tidur. Benar dia hamil. Aku akan punya cucu laki-laki. Ayo pergi. Telepon sopir dan ikut aku. Nyonya tua Anda mau kemana? Tentu saja untuk cucu menantuku yang berharga. Untuk membeli makanan lezat. Barang-barang menyenangkan. Barang-barang berguna. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Sangat lelah. Kamu tidur begitu lama dan masih lelah. Entah mengapa semakin saya tidur semakin lelah saya. Nenek baru saja datang. Dia di bawah sebentar. Dia. Nenek. 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 Di mana nenek? Bukankah Anda bilang nenek datang? Nenek pergi ke mal untuk membelikanmu makanan lezat. Pergi ke mal. Kamu sangat menyukai nenek. Seseorang yang tidak tahu akan mengira kamu menikahi nenek. Saya awalnya menikahi Anda karena nenek. Baru sekarang saya tahu. Lain kali, jika nenek datang dan Anda tidak memberitahu saya akan menceraikan Anda. Apakah kamu bersedia? Ya saya. Benar-benar bersedia. Apa yang Anda lakukan? Marah ya? Orang pelit. Aku orang yang pelit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya bertanya-tanya, apakah sesuatu terjadi? Nenek sudah keluar sepanjang hari. Seharusnya. Mungkinkah Xia Xitong? Tuan Lu, apa yang terjadi? Cari nyonya tua. Cari Xia Xitong. Yuan Shi. Gusi, halo. Apakah Anda mencari nyonya tua Lu? Xia Xitong,
Anda sudah cukup gila. Ingin menyakiti seorang nenek yang berusia lebih dari 80 tahun. Terus kenapa? Jangan gelisah Gusi. Saya tidak mengatakan saya pasti akan menyakitinya. Tetapi jika Anda tidak patuh, itu mungkin tidak terjadi. Anda ingin saya menukar dengan wanita tua itu kan? Berikan saya alamatnya, saya akan segera ke sana. Pinggiran kota. Gedung belum selesai Van Huali. Lantai atas. Dalam waktu setengah jam. Jika saya tidak melihat Anda sebaiknya bersiap-siap untuk pemakaman nyonya tua keluarga Lu. Baiklah, saya akan segera ke sana. Saya peringatkan Anda jangan panggil keamanan. Jika Anda berani memanggil keamanan, saya pasti akan mendorong nyonya tua Lu dari atap. Ingat untuk membawa Lu Yuanxi juga. Akhirnya tiba. Lu Yuanxi berhenti di situ. Saya ingin Gusi datang sendiri. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Anda tidak bisa berakal sehat dengannya. Hati-hati. Saya di sini. Biarkan nenek The pergi. film was translated and narrated Biarkan by dia pergi, Emilia. apakah Anda pikir saya bodoh? Apa yang Anda inginkan? Pergi ke Longbo. Nenek. Nenek. Xiaoxi. Pergi. Cepat. Nenek, jangan khawatir. Yuanxi akan menyelamatkanmu. Jangan khawatir. Pergi. Longbo. Xiaoxi. Xiaoxi. Jangan bergerak. Xia Xitong. Ayahmu telah mengakui semua kejahatannya. Kamu bisa saja tidak terlibat. Apakah kamu yakin ingin menghancurkan hidupmu? Hidup. Apa itu hidup? Anda pikir saya Gusi Anda? Semua yang terdekat dan tersayang bagi saya sudah mati dan membusuk. Bagaimana saya masih bisa berpegang pada hidup di dunia ini? Saya tidak akan. Tentu saja saya tidak akan. Tentu saja. Saya tidak bisa hidup lagi. Tidak ada dari Anda yang akan mudah juga. Dengarkan aku. Aku bisa membantumu. Aku bisa membawamu untuk memohon keringanan hukuman. Berhenti berbohong kepada saya. Sebelum kasus ini memburuk, Anda memang bisa melakukan itu. Tapi sekarang kasusnya sudah viral di internet. Saya harus gila untuk mempercayai Anda. Xia Xitong. Belum terlambat. Percayalah padaku. Selama kamu melepaskan Gusi dan wanita tua itu. Diam. Baiklah. Anda ingin saya melepaskan seseorang kan? Saya hanya bisa melepaskan satu dari keduanya. Gusi. Nyonya tua keluarga Lu. Anda pilih. Yuanxi. Selamatkan Denek. Selamatkan Xiaoxi. Selamatkan Denek. Menantu perempuan yang begitu perhatian dan bijaksana. Nyonya tua yang begitu baik dan lembut. Jika Anda berani mengatakan satu kata lagi, saya akan mendorongnya jatuh. Xiaoxi. Lu Yuanxi. Saya akan memberi Anda hitungan terakhir. Jika Anda tidak bisa memilih. 10. 9. 8. Aku memilih wanita tua itu. Kamu, Apa? Lu Yuanxi dasar bajingan. Aku memilih wanita tua itu. Aku memilih wanita tua itu. Lepaskan mereka. Gusi. Tidakkah Anda dengar? Betapa teguhnya dia memilih. Anda sangat mencintai dan mempercayainya. Tapi bagaimana dengan Anda baginya? Anda hanya tidak berarti. Gusi, Anda telah ditinggalkan lagi. Baiklah. Karena Anda memilih cara ini. Longbo. Lepaskan nyonya tua keluarga Lu.
Bajingan. Lu Yuanji dasar bajingan. Kenapa kamu memilihku? Longbo. Sepertinya kita telah tertipu. Pergi, tangkap orang tua itu, dan bawa dia kembali kepada saya. Longbo. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoxi. Xiaoxi. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Bajingan kecil, bajingan kecil. Kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu tidak menyelamatkan Xiaoxi. Nenek, Tubuh tuaku ini. Apa masalahnya jika aku mati? Aku akan memukulmu sampai mati. Aku akan memukulmu sampai mati. Nyonya tua harap tenang. Ketika kami datang, kami sudah menyepakatinya sebelumnya. Nyonya akan baik-baik saja. benar nenek. Nenek, Nenek, Xia Shenggan melakukan pembunuhan berencana, penganiayaan yang disengaja, tindak pidana pengorganisasian penggunaan narkoba ilegal, tindak pidana pengorganisasian perjudian ilegal, tindak pidana penipuan dan penggelapan harta benda, tindak pidana pembuatan dan perdagangan barang ilegal, dan lebih dari 80 dakwaan lainnya. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Xia Shenggan secara khusus dijatuhi hukuman mati untuk segera dieksekusi. apa yang kamu pikirkan? saya sedang berpikir. Apa yang akan dimakan malam ini? Xia Shenggan baru saja dijatuhi hukuman. Semuanya baru saja diselesaikan. Aku kira kamu akan berduka atas kerabatmu. Ketika putusan diumumkan, mereka bisa melihatnya. Sekarang yang saya inginkan hanyalah untuk segera pulang. Saya ingin makan banyak sekali. Makanan lezat. Saya lapar. Baiklah, Saya hanya tidak tahu bagaimana kabar nenek. Dia cukup marah terakhir kali. nenek memang cukup marah. Namun, nenek dulunya adalah nyonya tua keluarga lu kita. Bahkan kakekku takut padanya. Benarkah? Dokter berkata, selama 2 hari ini, nenek ada di rumah sakit. Makan dengan baik, minum dengan baik, dan istirahat dengan baik. Dia bisa pulang dalam beberapa hari. Kalau begitu bagus. Kalau begitu, mari kita pulang. Tunggu sebentar. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Apakah Anda akan mentraktir saya makan besar? Kamu akan tahu sebentar lagi, ayo pergi. Kita mau kemana? Xiaoxi, cepat kemari ke nenek. Xiaoxi, ayah membelikanmu buah favoritmu. Apakah kamu menyukainya? Bukankah ini lebih baik dari hidangan lezat dari gunung atau laut manapun?
Anda akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah. Akan menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi seorang ayah.